Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono. Di belakang saya ini ada mobil Escudo 2.0 milik tetangga sendiri ini. Ini kronologinya, mesin ini suaranya sangat kasar. Jadi kalau di starter itu suaranya seperti setelan klep yang rame itu. Suaranya seperti itu. Nah, karena mesin ini sudah menggunakan hidrolis slash adjuster, jadi klepnya itu sudah tidak memerlukan penyetelan lagi karena dia bisa melakukan penyetelan celah katup sendiri menggunakan hidrolis slash adjuster namanya. Di silinder headnya itu berdasarkan tekanan uli. Nah, tapi saya juga menemukan masalah yang lain teman-teman, yaitu sekernya itu kocak, yang satu silinder itu kocak, dan kocaknya ya juga sangat berbeda dengan seker di silinder yang lain. Ini saya bawakan fuller, kita ukur. Ini kocaknya selisihnya berapa, mari kita pelajari bersama-sama. Ini dari keempat seker ini ternyata ada seker yang berbeda warnanya, yaitu di silinder nomor 2. Ternyata setelah kita kocak begini, ini kocaknya itu nggak sama ya dengan yang nomor, antara nomor 1, 3, dan 4 sama yang nomor 2 itu nggak sama. Yang nomor 2 ini kocaknya banyak banget, yang nomor 3 tidak begitu. Jadi ini sudah saya bawakan fuller, ternyata fuller masuk di sini. Ini fuller ukuran 5 mm, 0,5 masuk. Sedangkan yang nomor 3 ini nggak masuk. Jadi ini kocaknya selisihnya memang banyak. Ini fuller masuk, ini tidak masuk. Jadi kocaknya banyak. Nah, kocak seperti ini akan menyebabkan seker itu goyang ke samping apabila bekerja. Jadi ini akan menimbulkan ketukan-ketukan pada dinding silinder sehingga suaranya menjadi rame, klak 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 klak, klak seperti itu. Nah, kenapa kok ini berbeda? Ini akan kita coba kita lepas. Sekernya seperti apa? Kok bisa lain warna? Apakah ini memang diganti satu biji atau ada masalah yang lain? Ini baru akan kita lepas dan kita bandingkan satu sama lain. Jadi antara seker di silinder 2 sama silinder 1, 3, 4 itu kita ukur perbedaannya nanti. Nah, seperti itu. Karena ini kocaknya banyak seperti ini. Fuller 0,5 masuk. Sedangkan nomor 3 ini tidak begitu kocak dan fuller nggak masuk. Seker itu selalu kocak karena ini adalah tempat pemuaian. Tapi kalau kocaknya terlalu banyak itu akan menimbulkan suara yang rame. Seperti itu. Nah, berhubung suaranya seperti klep, kita juga akan memeriksa juga hidrolis slash adjusternya atau botolan otomatisnya. Nah, ini sudah kita lihat, ternyata ini sangat memprihatinkan. Ini hidrolis slash adjusternya kok dilas-las begini ya, jadi dipupuk las. Sebenarnya ini nggak boleh karena ini akan menyebabkan masalah ya. Kalau masalah, ini bisa saja macet, seret, jadi ini geraknya itu menjadi tidak lancar, otomatisnya nggak bisa bekerja. Karena pada dasarnya hidrolis slash adjuster setelan klep otomatis ini adalah suatu komponen yang sangat presisi. Jadi antara botolan ini dan ini harus bisa masuk, tidak seret, tapi juga tidak seret. Jadi tidak seret, tapi juga bisa bergerak lancar, naik dan turun lancar, tapi ini presisi karena ini berdasarkan tekanan. Kalau tekanannya bocor di antara sini dan sini itu nanti akan ngempos. Jadi tekanannya akan ngempos sehingga klep akan rame. Nah, seperti itu. Jadi emang ini adalah komponen yang sangat presisi. Nah, tapi kalau macet, dia macet tidak bisa bergerak maju dan mundur, naik dan turun, itu nanti akan tidak bekerja. Nah, seperti kasus ini silinder antara botolan ini, plunyernya ini agak seret, dimasukkan sini seret karena kita menjabutnya saja dengan paksa ini pakai tang, karena ternyata ini sudah dipupuk dengan las. Ini rusak, berarti hampir kesemuanya ini rusak. Bisa dibilang ini korban malpraktek. Nggak tahu, riwayat sebelumnya nggak tahu. Yang penting ini saya buka, ownernya minta untuk dibuka, ternyata kondisinya seperti ini. Jadi untuk perbaikannya nanti tentu saja sekernya itu akan
kita ganti semua, dan seperti ini juga botolannya ini juga akan kita ganti semua, karena ternyata keseluruhan klep ini, botolan klep ini semuanya sudah dilas semua. Hidrolis les sejahtera dilas semua, dipupuk las sehingga tidak bisa berfungsi dengan sempurna. Nah, mari kita lepas dulu kondisi sekernya itu bagaimana. Kita lepas dulu sekernya yang nomor 2. Cepat yuk. Tanpa nono. Yuk, ini. Ya sudah lepas, kita lihat, nanti kita bandingkan sama yang nomor 3. Ternyata ini setelah kita bongkar, ternyata seker yang nomor 2 itu bekas dilas ya. Nah, ini berarti kemungkinan ini pecah klep sekernya, mungkin ini sekernya pecah kemudian dilas lagi. Oh lah ya, ini bekas las-lasan. Nah, memang seperti itu, seker itu tidak boleh menerima panas yang berlebih, karena ini aluminium. Apabila dilas otomatis akan ada perubahan bentuk seperti mesin ya, mesin apa saja. Kalau overhead, seker itu otomatis akan menjadi lebih kecil seperti itu. Jadi seker ini juga demikian. Jadi setelah menerima panas berlebih, dilas, ini leleh di sini, dilas begini, akhirnya ukuran seker itu akan menyusut. Walaupun ini sebenarnya juga seker sama dengan yang lainnya, ya sama dengan yang 1, 3, dan 4. Tapi berhubung karena ini dilas, akhirnya seker ini terjadi perubahan bentuk, istilahnya menyusut. Maka dari itu tadi setelah kita ukur kekocakannya, goyangnya gini, yang ini goyangnya lebih banyak. Itulah yang menyebabkan seker ini menjadi bersuara. Selain dari seker, mesin ini yang menyebabkan suara seperti mesin jahit itu ya ini dari hidrolis les jaster atas setelan klep otomatisnya ini dilas semua, jadi menjadi tidak berfungsi dengan baik. Nah, demikian teman-teman, ini analisa sedikit dari saya tentang Escudo 2.0 yang suara mesinnya seperti mesin jahit. Kini masalahnya telah ditemukan, yakni seker yang goyang dan setelan klep yang tidak berfungsi sebagaimana mesinnya. Jadi semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Apabila kita memperbaiki mesin, haruslah dengan SOP, haruslah mengganti part yang emang harus diganti, dan jangan mengakal-ngakal, karena ini adalah part dalam mesin yang sangat sensitif dan sangat presisi. Terima kasih.